Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas, memimpin doa dulu. Di pagi menjelang siang yang cerah ini, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, materinya nanti akan Ibu sampaikan. Sebelum masuk materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Arifatul, Dela, Lutfia, Putri, Siti Sofia. Nah, hari ini hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa ya. Nah, biar semangat. Ketika Ibu bilang 12 KP1, hebat ya. Nah, sudah siap? Siap. Semua tangannya diangkat. 12 KP1, hebat. Alhamdulillah. Ibu harap kalian mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sebentar sebelum masuk ke sini, Ibu mau bertanya. Nah, ini kenapa? Coba acungkan tangan dulu. Ini gambar tentang apa menurut kalian? Yang dari sebelah sini? Dari sebelah sini? Sama. Tersedak semuanya. Nah, ya, sebelum Ibu masuk ke acara inti ya atau materi inti, tujuan pembelajaran di sini akan Ibu sampaikan dulu ya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat mengetahui apa sih triase ya. Nah, terus klasifikasi. Jadi triase itu dari yang ringan sampai yang terberat. Nanti harus tahu ya. Terus tindakan triase terutama pertolongan pertama pada pasien tersedak. Nah, terakhir nanti kita akan praktek teknik untuk pasien tersedak seperti apa ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, nah, Ibu sudah ini ya, Ibu kirim pretest ya. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Ibu kirim ke grup ya. Ya, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini ya, ini gambaran tindakan triase. Nah, tindakan triase ini menggolongkan ya. Jadi menggolongkan antara pasien yang mengalami luka ringan ya, luka berat maupun luka yang sedang. Nah, ini triase dilakukan berdasarkan observasi. Apa sih observasi? Pengamatan. Nah, yang pertama yaitu ketika pasien mengalami gangguan pada pernafasan atau respiratori. Pernafasan ini digolongkan yang pertama. Kenapa? Karena pernafasan ini organ paling utama ya. Ketika mengalami sumbatan pernafasan, apa yang akan terjadi? Sesak. Ya, sukar bernafas pastinya. Nah, dari yang nomor 1 ini, dari pernafasan ini nanti Ibu ambil tentang materi pasien tersedak, menangani pasien tersedak seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, sirkulasi.
Nah, sirkulasi darah ini berhubungan dengan darah. Untuk yang ketiga yaitu status mental atau kejiwaan, seperti itu. Lanjut. Nah, ini pengelompokan triase berdasarkan tag label. Prioritas hitam ini digolongkan pada pasien yang sudah mengalami cedera parah, meninggal. Ya, kalau yang merah ini cedera parah atau berat. Nah, ini biasanya ada hubungannya dengan tiga tadi, pernafasan, sirkulasi, mental. Nah, tapi yang lebih utama apa tadi? Pernafasan. Prioritas kedua yaitu kuning. Nah, kuning ini biasanya pasien memerlukan bantuan. Nah, ya, yaitu pasien digolongkan sedang ya, fraktur, patah tulang ya. Terus pasien shock, nah luka bakar, tapi yang digolongkan ringan. Untuk prioritas ketiga yaitu hijau. Nah, pasien tidak membutuhkan pertolongan segera dan tidak mengancam nyawa. Ya, contohnya apa? Luka biasa, contohnya luka sayatan tapi tidak dalam ya. Jadi hanya butuh dibersihkan saja. Itu bisa. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, nah inilah triase. Silakan disimak dulu. Kalian sehat selalu ya. Nah, silakan disimak YouTube ini ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang triase. Buat teman-teman yang pernah ke rumah sakit, khususnya di ruangan instalasi gawat darurat atau IGD, di sana kalian akan menjumpai garis-garis yang berwarna-warni, dan garis-garis ini biasanya diletakkan di lantai IGD. Seperti ini ya garisnya. Garis-garis itulah yang disebut dengan triase. Nah, apa sih sebenarnya triase itu? Untuk lebih jelasnya, ini simak video ini. Jadi, triase ini merupakan pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya trauma atau penyakit, serta kecepatan dalam penanganan atau pemindahan. Nah, apa sih tujuan dilakukan dari tindakan triase ini? Nah, tujuannya itu agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, triase ini merupakan pintu masuk paling awal. Jadi, sebagai garda utama dalam pemilahan korban gawat darurat. Jadi, pemilahannya ini juga harus berdasarkan skala prioritasnya sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ketika pasien diantar ke IGD, di sana petugas kesehatan atau tenaga medisnya akan melakukan penilaian. Jadi penilaian awal, dan penilaian ini biasanya disebut dengan primary survey. Dan jadi apa yang dinilai? Jadi yang dinilai di sini adalah yang pertama itu airway. Nah, airway di sini yang dinilai adalah patenan jalan nafasnya, ada tidak sumbatan jalan nafasnya. Dan yang kedua adalah breathing. Breathing di sini adalah status pernapasannya. Dan yang ketiga yang dinilai adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi di sini dengan dilihat ada tidak perdarahan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah disability. Nah, disability ini yang dinilai adalah respon atau kesadaran pasien. Jadi sampai saat ini belum ada standar nasional untuk triase. Nah, metode triase yang banyak dipakai itu baik di lapangan ataupun di rumah sakit. Dan di lapangan ini biasanya penanganan untuk korban massal seperti bencana alam. Nah, itu yang digunakan adalah simple triase and rapid treatment atau STAR. Jadi STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan atau yang sudah saya tunjukkan gambarnya di awal video. Jadi warna di sini dibagi menjadi
4. Yang pertama itu ada warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, dan yang keempat itu adalah warna hitam. Untuk labelisasi yang warna merah dikatakan sebagai prioritas utama. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital, sehingga pasien itu harus memerlukan tindakan segera. Misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan resusitasi yang cepat. Terus yang kedua, misalnya pasien dengan gagal nafas ataupun pasien dengan perdarahan hebat. Jadi pasien-pasien dengan kondisi seperti itu masuk sebagai prioritas utama dengan labelisasi warna merah. Jadi pasien ini adalah kondisi yang gawat darurat. Nah, untuk pasien yang masuk dengan labelisasi warna kuning merupakan prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Jadi pasien di sini adalah kondisi pasien yang gawat tetapi tidak darurat. Misalnya pasien-pasien dengan patah tulang besar, pasien-pasien kanker misalnya, terus pasien-pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini biasanya luka bakar dengan derajatnya itu yaitu derajat 2 dan derajat 3, atau pasien-pasien dengan trauma torak atau pasien dengan luka tusukan. Nah, untuk labelisasi warna hijau dikatakan sebagai prioritas ketiga. Nah, kenapa demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat. Jadi hitam tak? Tidak mengancam nyawa. Tapi Hari ini kan hitam tak? Paham. Nah, pasien dengan kondisi Hitam leren nih. Lanjut. Misalnya pasien cedera yang tidak mengalami video nih. kesadaran dan dapat melakukan mobilisasinya itu secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau berangkat. Atau juga pasien dengan luka bakar. Nah, luka bakar di sini luka bakarnya itu dengan derajat 1. Bisa juga pasien dengan fraktur minor atau tertutup. Untuk labelisasi hitam itu masuk dalam kategori prioritas keempat. Nah, kenapa demikian? Karena keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien-pasien dengan kondisi seperti apakah yang masuk dengan labelisasi hitam? Misalnya pasien yang sudah meninggal, ataukah pasien dengan kondisi kritis di mana kesempatan atau peluang untuk hidupnya itu sangat sedikit, ataukah pasien-pasien dengan gejala dan tanda klinis yang ringan, misalnya pasien yang batuk flu biasa seperti itu. Jadi pasien-pasien itu masuk dengan labelisasi hitam dan merupakan prioritas keempat untuk penanganannya. Nah, tadi penggolongan warna pada triase sudah jelas ya, merah, kuning, hijau, hitam. Jadi yang diprioritaskan yang warna merah. Lanjut, nah, ini ya. Nah, salah satu tindakan triase yang dapat diambil adalah penanganan pada orang yang mengalami tersedak. Nah, kita tersedak itu biasanya diakibatkan karena makanan yang masuk ke saluran pernafasan, bukan pada saluran pencernaan ya. Nah, karena ada dua saluran, pernafasan dan pencernaan. Itu dipisah oleh skat namanya epiglottis. Pada saat kita bernafas, pernafasan yang terbuka. Ya, pada saat kita menelan, pencernaan yang terbuka. Seperti itu. Nah, biar lebih paham, sebelum masuk ke materi ini, nah kita tonton dulu. Nih.
Ini yang biasa kalian lakukan ya setiap di kantin istirahat. Silakan disimak dulu. Ini prosesnya. Makanan yang sudah dikunyah, ya, ditelan masuk ke saluran pencernaan. Dengan memenuhi kita agar tidak tersebar dan makanan yang tertelan termasuk pada lambung. Ini proses yang benar ya. Kemudian pada saat kita bernafas, otomatis akan membuka Pada saluran pernafasan. termasuk pada saluran pernafasan. Itu proses yang benar. Tetapi ketika kamu makan sambil berbicara ya, nah, akhirnya makanannya bingung masuk kemana ya. Akhirnya makanannya masuk ke pernafasan. Akhirnya saluran pernafasannya tersumbat. Akhirnya kamu otomatis akan batuk ya. Ini video singkat juga. Dan berbicara jadi tidak beraturan. Saking serunya ngobrol sambil menyantap makanan, ada saja kejadian lupa. Kalau ada pasien tersedak dari video tadi sudah jelas ya, penanganan pertamanya apa? Pasiennya batuk dulu. Ya, biar batuk. Setelah itu jangan dikasih minum. Biar apa? Dikeluarkan dulu ya, baru dikasih minum dengan cara tadi tepuk punggung. Nah, ada tekniknya ya. Ini lanjut. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang pertolongan pertama saat tersedak untuk orang dewasa. Ya, jadi penanganan pada orang dewasa. Sebenarnya anak, bayi itu ada, tapi untuk materi yang Ibu jelaskan sekarang orang dewasa terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang tersedak, diantaranya ya, memakan makanan yang terlalu besar atau mengunyahnya tidak halus atau kurang halus karena terburu-buru. Contoh ya, bangunnya kesiangan ya, terus makanya keburu-buru, asal ditelan aja diminum pakai air ya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu yang sering terjadi di pagi hari sebelum kamu berangkat sekolah. Benar? Yang kedua, makan sambil berjalan. Ya, makan apapun. Cilok. Terus roti, ya, biskuit, bahkan permen. Makan sambil berbicara. Ya, makan itu jangan bicara dulu, ditelan dulu baru berbicara. Kalau kamu ndak ngunyah sambil ngomong ya. Asik apa enggak? Asik Bu, sambil gibah. Akhirnya tidak mengunyah tapi langsung masuk ke tenggorokan. Akhirnya tersedak. Nah, ini kondisi normal. Sebenarnya kita bisa sendiri ya mengeluarkan sumbatan yang ada di pernafasan. Nah, dengan cara batuk. Nah, tetapi ada kondisi tertentu karena panik, ya, akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa batuk.
tapi dia megang leher. Nah, kalau sudah megang leher berarti dia butuh pertolongan dari orang lain. Nah, diingat ya, tidak boleh memberikan minum atau air. Jenis apapun, air putih, sirup, susu, dan sejenisnya. Yang penting diminum, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena kalau semakin masuk, dia akan semakin menutup. Ya, semakin menutup saluran pernafasan. Bukannya masuk, dia akan tetap di tenggorokan. Nah, kenapa pakai kelingking? Karena kecil. Nah, jadi bisa dibuka, ya, dikeluarkan atau dicongkel. Nah, ada dua ya. Di sini ada dua penutupan saluran nafas. Nah, yang pertama, penutupan saluran nafas secara total. Nah, secara total ini contoh tanda dan gejalanya seperti ini. Ketidakmampuan untuk berbicara atau bernafas. Ya, ngomong aja tidak bisa, apalagi bernafas, karena sudah tertutup ya. Nah, yang kedua, bunyi melengking saat mencoba bernafas. Kayak sesak, nah, kayak wheezing gitu ya. Gimana bunyinya? Nik, gitu ya. Nik. Nah, itu ada sumbatan. Ya, cuma bedanya kalau wheezing itu kan sumbatannya berupa dahak. Nah, kalau ini berupa makanan. Yang ketiga, batuk tanpa bersuara. Tanpa bersuara, batuk tapi tidak ada suaranya. Ya. Bahkan kesulitan untuk batuk. Yang keempat, kulit, bibir, dan kuku menjadi biru. Karena apa? Kekurangan oksigen, ya. Akhirnya membiru. Kulit yang memerah kemudian berubah warna menjadi pucat atau kebiruan. Yang terakhir, hilang kesadaran, pingsan, ya. Itu untuk ini beberapa tanda, yaitu penutupan saluran nafas secara total. Nah, ada juga penutupan tanda penutup penyumbatan atau saluran pernafasan separuh atau parsial, sebagian, ya. Nih, contohnya mendengkur atau ngorok. Bahasa medisnya? Stridor. Alhamdulillah masih ingat ya. Bibir, daun telinga, dan lidah menjadi biru atau abu-abu meskipun orang tersebut bernafas. Karena separuh pernafasan tuh kan saluran ya, bulat. Ini sudah tertutup separuh, berarti oksigen yang masuk berkurang atau sedikit. Kesulitan bernafas dengan normal, ya, akhirnya sesak. Butuh apa? Oksigen. Diberikan apa biasanya? Diberikan apa? Nafas buatan. Ya, dikeluarkan dulu, ya. Nah, lanjut. Nah, ini sudah mengarah ke praktek ya. Nanti sebelum kalian praktek, nanti Ibu gini, kalian Ibu bagi menjadi 5 kelompok. 20 dibagi 5, 4 ya, berarti ada 4 kelompok ya. Nah, nanti Ibu berikan contoh, Ibu praktekkan cara penanganan pasien tersedak dari tahap ke tahap. Awalnya suruh batuk dulu, ya. Setelah batuk tidak keluar, menggunakan pukul punggung seperti ini. Lanjut. Setelah itu teknik yang kedua yaitu menekan daerah perut bagian atas, ya. Kalau pas korbannya sudah memegang leher, berarti dia sudah tidak mampu, ya. Dia tidak bisa batuk, sudah tidak mampu sebenarnya. Nah, sudah. Sekarang
Ibu bagi menjadi 5 kelompok, 4 kelompok ya, 4 kelompok. Tapi nanti untuk prakteknya ya, praktek ini bisa dilakukan dengan sejenis, bukan lawan jenis. Kan di sini cowoknya ada 2. Ayo silakan dibagi, diput menjadi adep ke belakang, adep ke belakang. Ayo, kalian pelajari SOP yang sudah ibu berikan. Nanti setelah kalian paham, ibu praktekkan satu anak, nanti antar teman silahkan praktek di depan ya. Silahkan dipahami dulu, dipelajari dulu SOP yang sudah ibu berikan. Sudah? Nah, kalau sudah ya, satu orang ke depan. Nah, ibu praktekkan, nanti gantian ya. Kelompok ini, kelompok. Nah, setelah itu nanti muter lagi. Ya. Gina. Nah, pertama kali batuk terlebih dahulu ya. Silahkan dipraktekkan. Kalau batuk gimana? Kalau Gina tidak bisa batuk, apa yang dilakukan? Tepuk punggung. Nih, ibu praktekkan ya. Nah, pasien korbannya agak menunduk ke depan ya. Tangan sebelah kiri. Nah, ini kenapa ibu bilang harus sesama jenis. Nah, kalau lawan jenis, apa yang akan terjadi? Agak nunduk. Nah, yang tangan sebelah kiri diletakkan di dada, yang kanan memukul punggung. Punggung itu di tengah ini ya, tulang bahu. Ya. Jadi menepuknya 5 kali, hentakannya keras. Ya. Tapi kalau praktek beneran, ini takut sakit temannya ya, kasihan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masih belum, terus dilakukan sampai keluar. Nah, teknik yang kedua yaitu memegang. Nah, ketika memegang leher ya, nah berarti tidak keluar ya. Gimana caranya? Kepalkan tangan, tapi sambil memeluk ya. Kepalkan tangan. Nah, letakkan di perut bagian atas, di ulu hati ya. Ditekan ke atas selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai keluar ya. Agak menunduk. Nah, seperti ini. Sampai keluar. Kayak orang goncengan ya. Nah, seperti itu. Silakan gantian kelompok sebelah sana. Ayo. Gimana? Ngadep situ. Nah, ngadep situ dulu. Gimana? Batuk dulu. Terus teknik kedua yaitu nunduk. Tangan kiri diletakkan di dada. Dada tengah. Terus gini, pukul di tengah. Nah, sebanyak 5 kali. Ayo, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Terus teknik yang berikutnya, mengepal. Ya.
Ke atas gini nih. Nah, ke atas. Nah. 5, hitung. 2, 3, 4, 5. Sudah. Kelompok berikutnya. Nanti kalian. Ayo. Ayo dah. Yang kecil aja yang dia dipraktekin. Batuk dulu. Batuk dulu. Letakkan tangan kiri di korbannya sedikit menunduk. Pukulnya di antara kedua ini. Terus teknik berikutnya, pegang ini. Nah, 5. Ayo kelompok terakhir. Sebentar, jadi ini ya, teknik ini tidak boleh dilakukan pada pasien atau korban yang hamil. Udah, awan jenis ya, emang nggak boleh. Ayo. Yang pertama, tangan kiri, terus tangan kanan memukul punggung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus yang kedua, nah itu memeluk pada bagian perut bagian atas, yaitu ulu hati banyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Cukup sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kedua, dulu pasien silakan minum mati. Itu angkat 5 kali. 1, 2, 4, 5. Udah. Nah, dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan tadi, dari materi awal, melihat PPT, menonton YouTube, melakukan praktek. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke namanya post test. Post test ini dilakukan setelah mengikuti sekian rangkaian kegiatan ya. Nah, Ibu kirim linknya ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post test. Ya, silakan dibuka. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan post test, sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, jadi sebelum penutup, Ibu akan melakukan refleksi dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Nah, siapa yang akan melakukan refleksi? Saya, Bu. Tadi kami belajar tentang tindakan triase, terutama pada pasien yang tersedak. Menurut saya metode pelajarannya asik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Terus juga materinya sangat mudah dimengerti dengan dukungan cara mengajar yang interaktif. Juga diselipkan beberapa video pembelajaran, beberapa praktek untuk memberikan gambaran dan memudahkan pemahaman para siswa-siswi.
Gitu Bu. Setelah mendengarkan refleksi dari salah satu teman kalian, nah hari ini materi yang sudah Ibu sampaikan telah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Berjalan lancar dari awal sampai akhir dan mengikuti semua dengan jumlah siswa yang sama. Nah, sebelum melakukan Ibu tutup, nah kita biar tetap semangat ya. Yang awal lagi tadi gimana? Nah, ayo yang kompak ya. 1, 2, 3. 12 sampai 1. Nah, alhamdulillah. Materi kita sudah selesai. Sebelum itu kita lakukan penutupan terlebih dahulu, yaitu dengan berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Siap. 2, mulai. Selesai. Nah, acara sudah berakhir. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.